Sobat dari BPN Kantor Pertahanan Kota Surakarta, kembali lagi dengan saya Anton Sulistyo dalam acara Bincang Bintang Kantah Solo. Dan pada kesempatan hari ini yang luar biasa, tepatnya hari ini hari Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022, Kota Solo kehadiran tamu istimewa. Beliau adalah Wakil Menteri ATR BPN Republik Indonesia, Bapak Raja Juli Antoni. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Pak? Hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Baik. Tetap semangat? Tetap semangat. Pak Juli, saya sebenarnya Pak Juli aja ya. Apa Pak Raja? Bebas. Bebas. Oh, Pak bebas. Jangan Pak Tansia ya. Oke. Ya. Pak Tansia. Pak Raja, hari ini datang ke Solo dalam rangka apa ini, Pak? Pagi tadi saya mewakili Pak Menteri diminta untuk memberikan semacam keynote speech di acara International Conference antara Indonesia dan Belanda tentang hukum administrasi ya, sekaligus launching buku yang ditulis oleh guru besar bidang hukum agraria, administrasi negara, hukum lingkungan ya. Ya agak nervous juga tadi sebenarnya, tapi ya karena tugas saya coba berbicara di depan mereka, memberikan sepotong dua potong pikiran. Oke, baik. Pak Raja, gini, sekarang kan masih sangat hangat di lingkungan kementerian kita lah, isu-isu tentang mafia tanah, kemudian juga ada juga kota lengkap dan sebagainya. Mungkin kalau dari perspektif panjenengan sendiri atau Anda sendiri bagaimana melihat hal itu semuanya begitu? Ya saya kira salah satu yang menjadi concern ya, keprihatinan kita bersama memang soal mafia tanah ya. Masih banyak terjadi di mana-mana gitu. Dan oleh karena itu Pak Menteri selalu mengingatkan ke jajaran kita di ATR BPN agar komitmen moral perlu dipertebal. Ya, betul. Dedikasi untuk melaksanakan tugas itu perlu diperkuat ya, supaya mafianya itu jangan muncul di kita. Karena memang kan menurut studi yang kita lakukan kan mafia ini ya ada di internal BPN dengan ada di peradilan juga, mohon maaf, juga kepolisian, juga kejaksaan. Kadang-kadang kalau mafianya memang keras kakap ya dia punya semua orang di lini ini gitu. Nah paling tidak di kita gitu ya, kita minta supaya mulai nih kita tertibkan supaya tidak ada macam-macam lah di internal kita. Oke, kalau dari segi ini Pak, dari segi masyarakat ya, artinya itu kan internal kita BPN. Masyarakat sendiri harus disiapkan seperti apa toh sehingga mereka tidak mudah untuk bisa terbawa ke sana gitu. Artinya bisa untuk dibohongi atau mungkin yang belum paham betul, artinya hanya ikut akhirnya merugikan mereka sendiri gitu. Saya sering mendapat cerita atau analogi ya, perumpamaan kalau saya turun ke daerah ya, ketemu Kak Kanta ya, mereka bercerita secara sederhana mengatakan bahwa ATR BPN itu semacam KUA yang mengeluarkan surat menikah dalam bentuk sertifikat, tetapi suami ya harus jaga istri ya jaga suami. Jangan sampai suami nggak dijaga terus hilang terus tanya ke KUA suami saya mana atau istri saya mana gitu. Nah begitu juga tanah kan. Jadi secara administrasi memang tanggung jawab BPN untuk mengadministrasikan dengan memberikan sertifikat ya. Tapi kemudian menjaga tanah ya, memastikan bahwa tanahnya diproduktif ya, supaya tidak ada orang yang menyerobot. Nah itu kan juga bagi tanggung jawab masyarakat. Jadi sama-sama masyarakat menjaga asetnya sendiri ya, kita juga dari ATR BPN menjaga agar tadi persoalan administrasi pertanahan ini jauh lebih baik ketimbang sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin yang terakhir sebelum kita lanjut aktivitas di Solo, pesan-pesan untuk Sobat ATR, utamanya teman-teman Kantah Solo atau Kantah Surakarta. Monggo Pak. Ya tadi saya dapat laporan dari Ibu Kakan ya, bahwa insya Allah tahun depan Solo akan menjadi kota lengkap. Jadi semua persilnya terpetakan, subjek-objeknya jelas gitu. Tadi juga dari 138.000 surat tanah, 91%-nya sudah siap elektronik. Ini menunjukkan bahwa kita menuju pada transformasi digital yang cepat. Nah berharap di bawah kepemimpinan Ibu Kakantah
untuk kerjasama dengan Pemda, dengan Mas Wali, Mas Gibran, proses pengadministrasian tanah kita jauh lebih baik, terutama dengan tadi transformasi digital ya, sehingga insya Allah tahun depan Surakarta bisa menjadi kota lengkap. Amin. Ya, semoga itu tadi dengan menjadi kota lengkap kan pasti dari aspek keamanan, mafia tanahnya tidak bisa banyak bergerak. Kemudian dari aspek ekonomi ya, dengan kepastian aset ya, letak subjek dan objeknya juga tentu akan baik untuk kesejahteraan masyarakat di Surakarta. Oke, sekali terima kasih sudah datang di Solo. Nanti kita kulineran, merasakan tengklengnya Solo yang luar biasa dan terkenal. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Raja. Selamat datang di Solo dan selamat menikmati Kota Solo. Terima kasih. Oke, Sobat ATR BPN, demikian tadi wawancara singkat saya dengan Pak Wakil Menteri ATR BPN Bapak Raja Juli Antoni yang sudah hadir di Solo pada kesempatan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.